Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Doing. Yo guys, kali ini kita akan membahas convert array to dictionary, di mana teman-teman akan membutuhkan library pandas. Kemudian di sini teman-teman akan punya data. Ya, datanya itu array. Kemudian di sini ada nama, panjangnya 5, dan ada array satu lagi juga sama, panjangnya 5. Dan pastikan arraynya ukurannya sama. Kemudian di sini kita butuh data dalam format dictionary. Maka kita cukup membuat key-nya seperti ini, kemudian value-nya adalah array. Ketika teman-teman menjalankan, maka akan ada curly bracket. Kemudian value-nya itu array. Seharusnya, kalau misalnya teman-teman ingin names Bayu, names Ayu, names Haru, names Banu, dan names Benu, maka teman-teman harus melakukan pelupingan supaya bisa diberikan sesuai names-nya masing-masing. Oke, kemudian kita lanjut ke array and dictionary. Kita harus menggunakan data dictionary, append, kemudian names-nya, key-nya, kemudian jobs itu key-nya juga, dan name 1, kemudian job 1 itu ada value-nya. Karena di Python tidak mulai dari 1, indeksnya 0, maka akan dilakukan pengulangan. Ketika kita jalankan seperti ini, maka akan diperoleh names Bayu, kemudian jobs student, dan ini menjadi indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kita bisa saja merubahnya menjadi 1, 2, 3, 4 setelah nanti ketika masuk ke dalam data frame. Kita kembali lagi ke sini untuk memastikan bahwa setiap value yang ada di sini adalah sama. Nah, sebelum lanjut ke dalamnya, kita akan cek dulu data dictionary ternyata list atau array. Kemudian kalau kita looping, kita ingin tahu di dalamnya apakah sudah dictionary. Ya, betul sekali. Setiap kita cek indeks yang di dalam, kita cek setiap baris yang ada dalam data dictionary adalah dictionary. Karena data dictionary ada array, kemudian di dalam indeks 0 sampai 4 itu adalah dictionary, seperti ini. Kemudian kita pindah ke tabel. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti array atau multidimensi seperti ini. Jadi names index i, kemudian jobs index. Kita hilangkan type-nya dulu, karena kita sudah tahu type-nya ada list. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, maka teman-teman akan selalu mengulang supaya bisa memperoleh Bayu student. Tapi tidak ada case-nya. Yang membedakan dictionary dan list adalah case-nya atau kolomnya. Kemudian kita pindah ke tabel dictionary, kita matikan dulu type-nya, kemudian data dictionary sudah masuk ke dalam data frame. Kemudian case-nya akan langsung masuk menjadi sebuah nama header tabel, names dan job. Kemudian kalau misalnya kita cek type-nya, maka formatnya adalah data frame atau type-nya adalah data frame. Kemudian kita juga bisa lakukan yang sebelumnya data di atas itu juga dictionary, maka bentuknya sama seperti ini. Jadi apapun data yang kita miliki, kalau kita sesuai dengan formatnya data frame, maka bentuknya pasti akan tabel seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Sebelum kita jalankan yang ini, kita akan jalankan yang ini, di mana kita sebelumnya sudah punya data array. Ya, tabel array itu adalah array 2 dimensi, di mana columns-nya atau header tabelnya itu sesuai dengan indeks array-nya. Jadi di dalam list itu ada 2 array, ya indeks ke-0 dan indeks ke-1. Seperti itu. Kemudian kita ingin rubah supaya ada columns-nya. Ya,
kita tinggal berikan kolomnya saja. Seperti ini. Secara otomatis, yang awal 0 dan 1 akan berubah menjadi names dan jobs. Kemudian kita ingin merubah indeksnya supaya menjadi angka 1 seperti ini. Maka teman-teman harus ada range di sini. Ada range di sini. Seperti ini, startnya 1, kemudian stop. Stopnya itu adalah panjang datanya. Kemudian ditambahkan 1 supaya tidak berkurang jumlah datanya. Kalau misalnya kita buat seperti ini, karena stop seperti ini berarti data yang sebelumnya diabaikan. Kita jalankan, maka akan dianggap values-nya ada 4, sedangkan axis-nya ada 5 elemen. Nah, itu akan menjadi masalah. Kalau misalnya kita tambahkan angka 1 di sini, maka jumlahnya akan sama. Oke, ini akan menyeimbangkan jumlah datanya. Kemudian, kita perlu mengconvert array atau frame-nya to dictionary. Di data frame atau di pandasnya sudah mendukung to dictionary seperti ini. Maka secara otomatis kalau misalnya tabel array-nya itu ada list, kita masukkan ke dalam data frame, maka akan bisa kita gunakan to underscore dictionary, akan merubah. Masalahnya adalah nilai indeksnya akan ikut berubah ke dalam, bukan dibuang tapi ikut menjadi seperti ini, 0 dan 1, dan kita tidak tahu case-nya itu dalam bentuk nama tapi melainkan dalam bentuk angka. Kita bisa lakukan seperti ini. Jadi tabel dictionary, kemudian tabel frame yang di atas tabel frame with columns bisa dirubah langsung ke dictionary karena ini sudah dalam bentuk data frame atau pandas. Oke, kemudian bedanya yang ini adalah ini karena ini array, maka yang kebaca adalah ininya, yaitu indeks array-nya. Sedangkan ini yang kebaca adalah case-nya, yaitu sesuai yang ada di dalam dictionary sebelumnya, yaitu names dan jobs. Oke, kemudian juga include sama indeks yang sesuai urut dari angka 1. Karena range indeksnya sudah di-generate ulang. Kemudian kalau kita ingin memperoleh datanya dari dictionary bisa lakukan data names array dan data status arrays. Karena kita ingin memperoleh semua yang ada names-nya, semua yang ada statusnya. Kita bisa lakukan range length, kemudian data dictionary array, kemudian kita print di sini. Oke, kita juga bisa print dalam bentuk data dictionary, kemudian data di sini. Maka kita bisa peroleh seperti ini. Oke. Kita juga bisa cek kalau misalnya datanya itu sama dengan 0, maka akan muncul data seperti ini. Kalau misalnya datanya 1, maka muncul seperti ini. Kemudian kita ambil data khususnya, kita buat for lagi supaya kita tahu dari ke 0 itu student, ke 1 itu student, ke 3 itu worker, dan seterusnya. Nah, kita sudah memperoleh arahnya seperti itu, dan kita bisa tutup supaya lebih mudah untuk melihat datanya. Seperti ini. Kita jalankan lagi. Ya, data 0 itu menunjukkan data yang pertama, Bayu, atau nama. Data ke-1 menunjukkan statusnya, yaitu student, worker, dan seterusnya. Oke, nah ini ada cara lain lagi yang menggunakan items tanpa ada range dan length di sini. Kemudian kita peroleh case dan value-nya. Seperti ini juga sama. Terus kemudian kita cek key-nya ada 0, key-nya ada 1, kemudian kita for lagi, kemudian kita print dan append. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa di Python itu banyak sekali caranya. Cara pakai range, length, kemudian ini ada items di sini. Nah, caranya itu banyak sekali di Python, tapi kita bisa mengukur ternyata ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Oke. Kita sudah masukkan semua code-nya di dalam sebuah function di sini. Dan kita bisa ukur
Oke. Kita pindahkan di sini supaya mudah untuk dilihat. Ya, kita panggil saja di sini loop len. Kemudian input juga sama. Kita pindahkan. Kita buat jadi satu supaya gampang. Ya, ini loop items. Nah, kita bisa jalankan seperti ini. Ya, supaya ini tidak kelihatan, kita bisa berikan seperti ini. Kan? Ya, di atas ngeprintnya, menghasilkannya, kemudian di sini ada time-nya. Nah, ini hasil aslinya tanpa ada round atau pengecilan sebuah data. Nah kan, ini adalah hasilnya. Maka kita peroleh dictionary dengan length itu durasi waktunya sekitar 0,00532, sedangkan with items itu lebih cepat. Jadi selisihnya kecil sekali, desimal. Jadi teman-teman bisa menggunakan items jika ingin mempercepat prosesnya. Kalau misalnya ingin lambat, ya pakai length, tapi yang paling bagus itu menggunakan ini. Karena kalau misalnya datanya teman-teman itu sekitar 1000 atau 10.000, ini layak untuk digunakan. Oke. Ya, seperti itu penggunaan convert array to dictionary. Terima kasih sudah melihat video ini. Nantikan video kami yang lain lagi. Pastikan teman-teman like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.